Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, ya, ibu-ibu guru kalian mau mempersembahkan sesuatu. Nah, mari kita saksikan bareng-bareng ya. Ya, inilah grup Qasidah ibu-ibu guru SMP Negeri 2. Selamat menyaksikan. Ya, ini lagu berikutnya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda saya.
Isa si Ailey. Ito, si Ailey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi sekolah, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman semuanya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di sini dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijrah tanpa halangan suatu. Salam serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar dan terhindar dari jalan sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi. Amin. Melati kuntum tumbuh merata. Sayang berbah, pohon cemara. Assalamualaikum bulan kata. Saya Aisyah, pembawa acara. Selanjutnya di sini saya Aisyah Mahayahusna dari kelas 7B sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh Kanaya dan kawan-kawan. Yang ketiga, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Krisma Victoria kelas 8. Sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua OSIS yang akan disampaikan oleh Safatul Mahmuda. Sambutan yang kedua yaitu Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Jalaluddin. Sambutan yang ketiga Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Muslimin SPT. Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Arif SAG. Doa dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah illa daratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Risma Victoria. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. وقالوا أنعام وحرث حجر ما يضعها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام
سيجزيهم بما كانوا يفترون سيجزيهم بما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Krisma, semoga yang membaca dan yang mendengarkan dapat mendapatkan hikmah dari bacaan yang sudah berlaku. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh Kanaya dan kawan-kawan. Kanaya dan kawan-kawan, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu asrofilana wa ala alihi wa sahbihi ya nabi Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Margasari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta kalian administrasi. Yang saya banggakan. Atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya masalah kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit sambutan dari acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat bermakna bagi agama Islam, sehingga menjadi salah satu dari besar keagamaan di Indonesia. Perjalanan Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Arif. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua OSIS atas sambutan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Jalaluddin SPT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki, ngobrol. Yang perempuan, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Arif SAG MA, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Margasari,
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan tata usaha SMP Negeri 2 Margasari, dan tak lupa anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang saya banggakan. Kelas 7, 8, 9 yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam masjid taklim yang penuh berkah, yaitu peringatan Hari Besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi mendapatkan hikmah. Semoga kita semua, anak-anak semua, menjadi anak yang sukses. Menjadi anak yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak dari Bapak Kepala Sekolah nanti kalau udah sempat sendiri loh nanti kalau udah maju lagi sampai lagi pas ini baru ini dulu coba Yang besar, sehat, yang lebih baik. Mulai bicara sampai jam 11 waktu. Alhamdulillah.
نحمده ونستعينه yang saya bahkan di Singapura bisa enggak? Hanya sebentar, hanya sebentar. Nah, coba belajar untuk mendengarkan yang sedang bicara. Belajar untuk mendengarkan dan memperhatikan yang sedang bicara. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh pembicara baik dalam kelas maupun dalam kegiatan seperti ini bisa dipahami, bisa masuk dan bisa diamalkan. Kalau kita nanti pada saat Pak Kiai bicara, bisa tenang ya? Jangan tenang. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi siang hari ini kita keluarga besar SMP Negeri 2 Margasari bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan ridho Allah kegiatan Isra Mi'raj ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang menjadi makna dari Isra Mi'raj ini bisa diresapi dan dipahami oleh kita dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salawat salam lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, para ibu dan anak-anak sekalian yang kami cintai, kegiatan pembinaan atau pelatihan atau kegiatan memperingati hari besar Islam seperti ini sangat diperlukan untuk kita semuanya. Kenapa? Karena yang namanya hati manusia, itu kalau tidak sering diingatkan oleh ayat-ayat Allah, itu tidak akan lupa kewajiban kita yang harus kita laksanakan untuk memenuhi ketakwaan kita pada Allah. Bisa kita ibaratkan pisau. Pisau setajam apapun
kemudian tidak pernah dipakai, tidak pernah diajak, lama-lama bisa itu akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah tidak bisa lagi dipakai. Walaupun dipakai tidak akan cocok. Nanti kita sama, ya. Kalau Cerita. tidak selalu diingatkan keimanan kita bahwa kita berdasarkan kumpul dan akan sholat 5 waktu. Belajar saja kalian yang mau tampilnya kepada jelas dari yang wajiban belajar. Kalau tidak terus diingatkan, lupa, terlena. Tidak dilaksanakan. Oke. Makanya kegiatan seperti ini sangat diperlukan untuk anak-anak, untuk pembentukan karakter sebagai anak yang soleh dan soleh, untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan diri. Dari namanya, kalau bacaan terus sedih, intinya sebenarnya sudah tahu di sholat itu hasilnya adalah sholat. Tapi untuk melaksanakan sholatnya itu yang kadang godaannya sangat besar. Ya, begitu Anda setannya sudah di depan, di belakang, belakangan sebelah kiri, di atas, di bawah, terus menutupi kabeh. Tidak menggoda semua agar kita tidak melaksanakan sholat. Kalau itu jelas perintah yang sangat wajib sekali. Karena apa? Allah memberitakan sholat pada kita melalui Rasulullah, tidak melalui perantaraan mereka. Satu perintah amalan yang Allah berikan kepada umat Islam yang langsung disampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW adalah sholat. Untuk itu betapa pentingnya kita melaksanakan. Karena dengan sholat yang disiplin waktu, disiplin terbit, maka itu akan mengubah dalam kehidupan kita dari itu. Terbiasa disiplin, sekolah yang disiplin. Terbiasa tertib, pakaian juga. Terbiasa tahu diri kapan harus serius, kapan harus diam. Ini penting sekali. Kapan saatnya santai, kapan saatnya serius, ini penting sekali. Jangan setiap saat dijadikan diam. Setiap saat dijadikan serius juga nggak bagus, nggak bagus. Harus bisa melihat skonnya. Kapan saatnya serius, kapan saya sudah mengenal kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini yang nanti akan disampaikan dan dibantu muslimnya oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Alif Sarjana Agama Medis Agama. Anak-anak nanti bisa menyimak dengan baik, masuk dalam pikiran dan hati, serta yang penting mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini harapan saya, dan jangan nanti semuanya bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MA.
والآخر بعد الآخر والأول والآخر والآخر والفاصل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الحور المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو القرآن العظيم وكذلك أشهد القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله محمد الكريم ونحن كلنا على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim, para ulama yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Madrasah Pak, samplong ngomong SPD yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha yang alhamdulillah kemarin mendapatkan kado berupa PP ya, putusan pemerintah, peraturan pemerintah gajinya naik apa ya? Alhamdulillah PP-nya sudah turun. Dan juga dapat gembira mudah-mudahan yang kalau ada yang masih biasa tahun insya Allah konon katanya bulan Maret ada pengangkatan besar-besaran. Mudah-mudahan yang biasa yang mondok diangkat Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan saya banggakan siswi SMP Negeri 2 yang kelas 7, mana yang kelas 7? Dong, yang kelas 7. Alhamdulillah kelas 7 ini masih imut-imut dan masih pada manut. Alhamdulillah. Yang kelas 8, mana yang kelas 8? Yang kelas 8. Yang kelas 8 ini juga masih agak imut-imut. Tapi kayaknya sudah banyak gaya ini kelas 8 nih. Yang kelas 9, mana yang kelas 9? Ini yang kelas 9 mana ini? Ini yang kelas 9 kayaknya sudah mulai banyak perubahan ya. Iya.
Alhamdulillah di sini tidak ada yang cadangan mental ya. Kadang ada yang di sebelah kelas 9 itu sudah kelas 9 mungkin sudah balik itu. Ada anak sekolah ke sekolah itu dandanan yang mewah, persis saya mau kodama. Bibirnya ini pakai lipstik. Lipstiknya nggak ada, pakai hati depan merah. Bedaknya pakai, bibirnya pakai bedak. Bedaknya nggak ada, pakai tepung. Ini apa namanya ini? Yang kita ini pakai situ nggak ada, pakai alat ini. Ini mau berangkat sekolah pemulasan. Itu ada itu sekolah, mungkin sekolah itu kan berangkat. Itu alhamdulillah di sini tidak ada alhamdulillah. Sekarang ini kita masih berada pada bulan Rajab. Ya, salam dulu ya. Bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Menjadi lebih mudah. Jadi salawat itu tidak ada bulan mulut. Bulan mulut di mana-mana salawatan sampai kemarin. Itu bulan mulut mengakai juga kadang salawat mesti salawatnya. Itu di bulan maka mesti kalau bulan mulut itu pengakarnya itu salawat. Kamarnya itu salawat. Rasulullah dalam Allah. Tapi buat saya itu jadi nggak enak. Beda dengan kita sebab ini sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, asana ihda asy'ar minha arba'atul huruf thalathun awaliyah bil qa'dah bil hijjah muharram wa kadzalika rajabun mudhar. Satu tahun ini kata Rasul ada 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Salah satu awalnya 3 bulan ini berturutan, yaitu bulan Dzulqa'dah atau bulan April, bulan Dzulhijjah, bulan besar, dan bulan Muharram atau bulan Syawal.
dan satu lagi yang adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Artinya apa? Barang siapa yang melaksanakan ibadah pada bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalau kalian puasa pada bulan Rajab ini, maka pahala puasanya itu dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalian sholat apapun itu pada bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalian baca Al-Quran pada bulan Rajab ini, pahalanya lebih banyak daripada bulan lain 2 kali lipat. Kalian sedekah pada bulan Rajab ini, sedekah misalkan 1.000 atau 5.000 atau 10.000, nilai pahalanya 2 kali lipat daripada bulan yang lainnya. Inilah yang dinamakan dengan syahrul haram. Tetapi kebalikannya juga, jika kita berbuat dosa pada bulan Rajab ini, dosanya 2 kali lipat. Kalau berbohong pada bulan Rajab ini, dosanya 2 kali lipat. 1, dosa berbohongnya. Yang kedua, dosa kita memotori bulan mulia ini dengan berbohong. 2 kali lipat. Kemudian kalau kita juga menghina, bukan menghina ya, dosanya 2 kali lipat kita. Apapun yang dilakukan, perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan ini, dosanya 2 kali lipat. Jadi sebagaimana firman Tuhan dalam surat At-Taubah ayat 3. Data sunnah ini lawahi istaka syahran fi kitab yawma khalaqus samawati wal ard minha arba'atun hurum wala tajibu fihinna anfusakum wa qatilul ladina yuqatilunakum kafah. Kata Allah sesungguhnya bilang ini ada 2 di dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Wala tadribu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan itu tadi. Salah satunya adalah bulan Rajab. Artinya apa? Ketika kita berbuat zalim, berbuat dosa pada bulan Rajab ini, dosanya 2 kali lipat. Pertama, dosa karena perbuatan dosa itu tadi. Yang kedua, dosa karena kita mengotori bulan Rajab yang suci ini dengan perbuatan maksiat. Dosa kedoliman. Jadi umpama ada yang berbohong, misalkan pada bulan ini ada yang berbohong umpama. Kamu dari rumah berangkat jam berapa? Jam 6:30, umpama. Atau padahal berangkatnya jam 6:30 seumpama. Maka dia punya 2 dosa. 1, dosa atas bohongnya. Yang kedua, dosa sudah mengotori bulan Rajab ini dengan berbohong. Karena ayatnya kan jelas, wala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim kepada 4 bulan yang Allah haramkan itu. Paham ya? Ketika nyontek, tahu nggak nyontek? Apa bahasa nyontek? Dulunya, nyontek itu kan tidak jujur. Kalau tidak jujur itu dosa tidak. Jadi kalau ulangan nyontek itu tidak jujur berarti itu dosa. Tetapi pada bulan Rajab nyontek pertama nyontek tidak jujurnya itu dosa. Dan yang kedua nyontek tidak suka berbuat tulis dengan nyontek itu berarti mengotori bulan Rajab yang mulia ini. Naudzubillah ini. Inilah yang dinamakan dengan syahrul haram. Yang ketiga, bulan Rajab ini istimewanya adalah bulan di mana Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan.
Apa hikmahnya sholat yang 5 waktu? Sholat itu harus pakai ilmu. Sholat tidak pakai ilmu itu sia-sia. Makanya yang sedang sekolah, yang sedang ngaji, dan ibadahnya diterima. Saya minta 4 orang maju. Balik lagi, Kak. Ini buat lagi. Ayo, 1, 2, 3, 4. Oke, saya bilang apa? 1, 2, 3, 4. Ayo, maju. Biar paham. Maju. Lakukan. Tapi lakukan. Dilepas satu yang sekarang. Kain stop ini dilepas aku mau di posisi. Ya, menuju. Kopi osok. Atin. Hei. Kopinya suruh lepas, Mbak. Kalau ibadah tanpa ikhlas siap. Ini contoh. Salah. Ini bisa. Diceritakan ada 4 orang pemuda yang gagah dan gampang. Gagah dan gampang versi saya lakukan. Namanya siapa? Panggilannya awas. Di gampang saya lakukan. Yang kedua namanya siapa, Mas? Abu Jati. Ini juga gampang. Yang ketiga namanya siapa, Mas? Mas Fadila. Fadil. Ini juga tidak kalah gampangnya. Yang keempat namanya siapa, Mas? Muhammad Fakir. Ini cuma contoh aja. Ada 4 pemuda yang tiba-tiba itu dulunya itu preman. Tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, tidak pernah pondok pesantren. Kemudian suatu saat dia itu insaf alias sholat. Akhirnya yang 4 pemuda ini, yang paling senior ini ngajak sholat. Kita kan sudah insaf, kita sholat. Ayo. Yang namanya sholat karena ini dia berarti kamu yang jadi imam karena kamu yang lebih tua dia. Yang lainnya ini jadi makmum. Geser sini. Geser sini lagi. Nah, geser sini lagi. Nah, itu ilmunya beda-beda. Yang ini pernah ngaji, yang ini sesekali ngaji, yang ini kadang ngaji, yang ini tidak pernah ngaji. Kalau itu nama lain, kalau itu nama Islam, itu sama aja ya, Pak. Aja, ini kan supaya panjangnya paham. Sholat Mas, ya kamu jadi imam. Sholat gitu. Ya terserah sholat apa. Oh, kalau Islam mau sholat apa ya? Orang tahu sholat ya. Allah Akbar, ya. Terus sampai ikuti imam. Allah Akbar. Kamu juga kan ikut ya. Nah, kamu juga ikut kan masih. Nah, ya, baca kita, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Kemudian setelah itu apa? Terus ruku, setelah ruku. Nah, kamu juga ikut ruku. Nah, ketika ruku, yang ini ujung-ujung kentut. Bisa lupa kepala. Rumput kita kentut ya. Dia masih dia akan ngerti kalau kentut itu batalkan juga, itu batalkan sholat. Ketika dia kentut kamu tidak sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, dia tetap ada ikut sholat. Tapi yang satu ini kadang-kadang kalau kentut itu membatalkan sholat. Tetapi dia tidak tahu kalau itu selain dua masalah membatalkan sholat. Kamu batal. Akhirnya ini juga batal. Dia tidak tahu kalau selain dua masalah itu ada membatalkan sholat. Ini tahu.
Untung menyamuk itu kalau orang ngomong. Jadi apa? Gitu. Kenapa? Wah itu sholatnya. Kenapa? Karena sholat yang tidak pakai ilmu. Paham ya? Itu kenapa sholat itu harus pakai ilmu? Kenapa kita wajib ngaji, wajib sholat? Biar tahu supaya ibadah kita ini, diterima Allah Subhanahu wa Taala. Jadi yang pertama. Tapi hati-hati juga. Ketika kita cari ilmu, jangan sampai sembarangan cari ilmu. Jangan sampai cari ilmu lewat ini mana-mana. Google. Hati-hati. Apa jangan sampai cari ilmu lewat guru yang salah. Atau lewat teman yang salah. Mana ada yang salah. Ada seorang anak. Ceritakan ada seorang anak di Kuningan disuruh sama ibunya untuk sholat. Lalu sholat. Saat apa juga? Saat maghrib. Kata anaknya, saya kan sudah sholat maghrib. Kapan? Maghrib. Kemana? Tidak, sekarang kan kamu belum. Ini sudah jalan. Ini saya dikasih tahu teman saya di WA katanya. Katanya saya itu bisa melaksanakan satu sholat untuk maghrib, satu sholat bisa untuk satu minggu ke depan. Jadi sekali sholat ke depannya satu minggu nggak usah sholat lagi. Karena siapa? Kata teman saya di ya. Saya itu apa ajarannya? Iya. Emang gimana kata teman saya ini? Kalau kita usulnya seperti ini, usulnya pada maghrib, pada rakaat mustaqbil lagi, ada alillahi ta'ala, berarti kesananya harus sholat maghrib, kesananya harus sholat maghrib, kesananya harus sholat maghrib. Nah terus, kita percaya. Bulan sholatnya bisa sepanjang jalan, sepanjang kehidupan aja. Terus usulnya di mana? Usulnya di mana? Ini bagi gimana ini kan supaya ke depannya itu katanya nggak usah berani nggak bisa ngapain punya saya ngapain itu nggak boleh itu nggak ada ini kemarin nah emang gimana temanmu bilang gimana teman saya itu bilang seperti kita membaca surat maghrib itu usulnya diganti usulli fardal maghribi salasa Kamis Jumat Sabtu Ahad Jumat. Hati-hati makanya cari ilmu itu harus hati-hati nggak boleh seperti haram seperti itu nggak boleh sholat untuk main-main nggak boleh kita belajar dari orang yang tidak tahu ilmunya. Tidak boleh kita belajar dari orang yang tak punya ilmu, apalagi dari WhatsApp atau dari Google atau dari YouTube ya atau dari internet. Harus dulu kita harus jelas. Ya kalaupun dari YouTube harus jelas dulunya siapa, jangan sampai dari YouTube orang siapa langsung kita percaya. Jangan sampai di internet ada yang bilang langsung kita percaya. Jangan sampai ada orang yang ngajar di internet atau di YouTube langsung kita percaya. Jangan. Jadi ketika kita mencari ilmu harus jelas dulunya, harus jelas sanadnya, harus jelas siapa orangnya. Jangan ikut-ikutan. Hati-hati. Apalagi sekarang perkembangan internet kan sudah gampang sekali diakses. Hati-hati. Makanya begini, di dalam satu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, rukun qauli bacaannya. Bacaan sholat. Jadi, bacaan sholat ini harus tampil. Bahwa bacalah al-Quran dengan talqin. Jangan sampai sholat ini bacaannya tidak talqin malah tergesa-gesa.
tamu-tamu sholatnya rakaatnya banyak. Itu misalkan sholat tarawih. Bacaannya buat telepon. Ada imam yang bacanya buat telepon karena ngejar yang ayam. Mungkin karena sudah ditunggu atau cuma ingin cepat selesai. Baca surat Al-Fatihah itu bagus banget. Allahu Akbar. Ada pada orang itu tiba-tiba ujung-ujung yang kecil ada kemudian tiba-tiba rasanya apa huwal apa. Bukan yang mati protes pak, lalu dihukum ini. Itu pun kali bacaan itu tidak boleh. Kalau hadir Pembalikan itu ngapa itu tidak insya Allah bermanfaat ini. Kenapa ini? Makanya kenapa harus takbir biar pas. Itu yang menyebut bacaan salat. Yang kedua rukun fi'li gerakan salat. Salat itu harus tumanginah. Salat itu harus tumanginah, gerakan salat itu harus tumanginah. Ingat kalau kita mampu salat sambil berdiri, ya berdiri. Kalau tidak mampu, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya boleh berbaring. Kalau sudah berbaring tidak bisa, ya berarti tinggal di salat di. Itu rukun fi'li gerakan. Takbir yang betul. Jangan sampai kalau sholat itu buat main-main. Ada yang sholat, sebelum sini nggak boleh itu ya. Itu rukun fi'linya belum jelas. Berarti rukun fi'linya belum benar. Dan yang ketiga dalam sholat yang harus kalian perhatikan adalah rukun qalbi. Hati. Ingat, sholat ini dialog dengan Allah. Sholat ini ngobrol dengan Allah. Jadi ketika kita sholat, ya kita ingat, oh saya ini lagi ngobrol dengan Allah. Surat Al-Fatihah ini kan itu merupakan dialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah menjawab, Tapi dari abdi, ini hambaku sedang menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah menjawab, Asna'ala ya abdi, ini hambaku sedang menyanjungku. Tapi dari abdi, hambaku sedang memujiku. Asna'ala ya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin. Maka dijawab oleh Allah, bahwa Allah abdi, ini hambaku sedang menyerahkan urusannya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab oleh Allah, Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara aku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Allah, Da'ani 'abdi, ini hambaku sedang berdoa kepadaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka Allah menjawab, bagi abdi masalah ini bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi sholat ini lagi ngobrol. Saya minta satu orang lagi sini, Mas.
Nah, tidak kamu aja nggak apa-apa. Nah, iya. Ini saya kasih tahu sebenarnya eksekusi bagaimana. Ini mas. Nah, ini. Tahu ya. Jadi ingat, sholat itu lagi dialog dengan Allah. Letak dialognya di mana? Islam Al-Fatihah. Sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kamu sholat puji-puji baca surat nggak baca surat Al-Fatihah tidak sah. Karena surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Kenapa sih rukun sholat? Karena surat Al-Fatihah itu dialog. Dialog itu apa? Ngobrol. Ngobrol itu apa? Hah? Paham ya? Tidak bisa, bukan masalah. Allahu Akbar. Ya, baca Fatihah. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Ini hambaku sedang memujiku. Ini jawab. Artinya apa? Ini jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi, ini hambaku sedang memujiku. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Dijawab oleh Allah. Asna alaya abdi, ini hambaku sedang menyanjung. Dijawab. Jadi setiap itu dijawab. Terus Maliki yaumiddin. Dijawab oleh Allah. Fawadani abdi, ini hambaku sedang menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi ketika si Mas siapa namanya? Mas Ahmad Mujahid yang sedang mengucapkan Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab bahwa Allah aktif. Ini Mas Ahmad Mujahid lagi menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi maka dijawab oleh Allah. Ada baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Saya ini takut yang disembah, sedangkan ini hambaku yang abid yang menyembah. Itu dijawab oleh Allah. Ada baini wa baina abdi, ini antara aku dengan hambaku. Terus ini ini hambaku sedang berdoa kepadaku. Ini mas, siapa namanya? Mas Ahmad ini nasional mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kata Allah, dan ini hambaku berdoa kepadaku. Terus hambaku yang pintar, dan aku akan mengabulkan permohonan hambaku melihat masalah, dan bagi Mas Ahmad Mujahid akan saya kasih apa yang dia pilih. Jadi sholat itu sholat itu dia, sholat itu kan ngobrol sama siapa? Sama Allah. Jadi kalau satu ngobrol sama Allah, tapi jangan sholatnya jangan main-main. Saya tanya, kalau kamu ngobrol misalkan sama guru agamamu, kamu main-main, diajak ngobrol, misalkan lagi itu, kira-kira gimana? Semua apa tidak? Kira-kira gimana? Itu bagus apa tidak? Jadi, apa lagi bagus?
Makanya kalau lagi sholat itu jangan sampai pergi. Kalau sholat itu ingat, kalau lagi sholat itu lagi ngobrol dengan Allah. Coba, misalkan kamu ngobrol sama temanmu, diajak ngobrol serius, kamu malah temanmu menganggap berlebihan, marah kan? Nah itu, apa diajak ngobrol ini mas saya ini kamar sama saya ini, mas habis dari mana? Habis dari belakang, mau kemana? Mau ke depan. Mama bisa seperti itu ya. Ditanya diajak ngobrol tapi nggak serius. Sholat itu intinya itu sholat itu ngobrol dengan Allah. Makanya kalau ngobrol dengan Allah itu jangan sampai sholat yang lain. Jangan sampai sholat bercanda. Jangan sampai sholatnya bercinta. Kita itu butuh Allah. Ya mas, sholatnya rajin rumah. Hah? Sholatnya rajin apa enggak? Enggak. Mau kasih saja sholatnya ya? Iya, jujur ini. Tapi mau kasih saja paling tidak sholat yang 5 waktunya. Ingat ya. Sholat itu wadahnya amal. Ya, kita sedekah, kita puasa, kita zakat, kita berbuat baik, dapat pahala. Pahalanya itu ditaruh di dalam pahala sholat. Kalau seandainya adalah kita puasa, kita sedekah, kita zakat, dapat pahala, tetapi wadahnya ini tidak ada karena tidak sholat, atau wadahnya ini bolong-bolong, terus sebagai itu yang untuk menyimpan pahala itu pada orang hilang. Gitu, ada wadah nggak? Ini bisa berapa ini? Nah, ini videonya. Nah ini wadah. Ya. Kita sholat berarti kita berniat wadah amalan. Dari mana tidak? Jadi ini. Kemudian setelah itu kita puasa. Maka ketika puasa ini kita dapat pahala. Ini apa yang didengar? Apa ini? Nah, ya, coba itu. Umpamanya ini sekarang wadahnya aman, wadah itu yang salah, berarti kita punya itu. Kemudian kita puasa atau kita zakat, maksud ini pahala puasa, maksud wadah ini. Nah, kemudian setelah itu kamu punya apa? Punya apa? Ini kita kemudian apa puasa? Kemudian kita sedekah yang sedekah dapat pahala masuk ke dalam wadahnya ini. Paham ya? Kemudian setelah itu kita apa lagi? Apa lagi? Ibadah apa lagi? Bantu orang tua, ya? Bantu orang tua dapat pahala. Ya? Ini pengenal pahala sedekah, pahala tadi puasa, pahala zakat, pahala bantu orang tua itu taruh di wadahnya pahala yang terbuat dari syaitan. Paham ya? Baru nanti di hari kiamat kan ditimbang, ada yang namanya yaumul mizan. Ini loh wadah. Dan saya tanya, kalau seandainya kita puasa dapat pahala, sedekah dapat pahala, zakat dapat pahala, ternyata enggak sholat, itu pahalanya benar-benar hilang. Rombol itu apa? Hah? Rombol itu apa namanya? Ya pada jatuh dong. Jadi nggak ada wadahnya, nggak ada tempatnya. Ya kan sia-sia. Iya. Jadi apa maksudnya? Dalam keadaan apapun, nanti diambil ya. Dalam keadaan apapun, sholat yang 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena percuma kita puasa, kita sholat, hilang itu pahala puasanya roboh. Kita namanya sedekah,
maksudnya jangan tidak ada tempatnya. Makanya kata Nabi, awwalu ma yuhassabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasada sa'iru amali. Yang pertama kali yang akan ditanya pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholat kita baik juga seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya rusak juga seluruh amalnya. Artinya apa? Jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu ada yang masih sholat 5 waktu yang boleh. Jadi siapa teman-teman? Hah? Waduh. Kalau sekarang muslim ya, kalian punya ibu apa enggak? Kalian punya bapak apa enggak? Kalian sayang ibu apa enggak? Kalian sayang bapak apa enggak? Kalian sayang ibu bapaknya mau bahagia apa tidak? Kalian mau enggak ibu bapaknya masuk surga apa tidak? Kalau kalian sayang ibu, ingin ibu bapaknya bahagia, ingin ibu bapaknya masuk surga, kenapa sholatnya ditinggal? Ya, paham nggak? Ya. Jadi ini pencapaian begini, kalian begini ingat-ingat. Kalian punya ibu, kalian punya bapak, ya. Kemudian juga kalian punya diri kalian sendiri. Kalian sayang nggak sama diri sendiri? Kalau kalian meninggalkan sunnah, berarti tidak sayang sama diri sendiri. Kalau kalian meninggalkan sunnah, berarti tidak sayang. Kalau kalian meninggalkan sunnah, berarti tidak sayang sama bapak kalian. Jadi janji. Mulai hari ini berjanji. Yuk, angkat tangan semua. Saya berjanji untuk diri saya sendiri, untuk membahagiakan ibu saya, untuk membahagiakan bapak saya, supaya mereka bahagia dunia akhirat, supaya mereka dapat surganya Allah. Saya akan menjaga sholat 5 waktu saya. Saya akan menjaga sholat 5 waktu saya. Dan saya tidak akan meninggalkannya. Kalau saya meninggalkan sholat yang 5 waktu, tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu, maka saya siap diapakan. Kunci sukses itu, saya kasih tahu, kunci sukses itu sholat yang 5 waktu. Jadi Allah dan Rasulullah, kunci sukses itu sholat yang 5 waktu. Sudah ada artikan, sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggal. Tidak terjadi semuanya. Jadi silakan kalau teman yang belum sholat 5 waktu yang dijaga. Kalau saya doakan jadi nggak bisa. Kalau saya setiap orang kan gitu. Saya kira saya udah pada hafal semua itu pada males ya. Ya. Hati-hati kasihan ibunya, kasihan bapaknya ya.
Karena kenapa? Kunci kebahagiaan itu adalah sholat yang 5 waktu. Keadaan apapun dalam situasi apapun itu merupakan wajahnya semua amal. Ya mas, pakai kopi. Satu waktunya lagi enggak aduh. Bahkan selama ini habis kajian ini kalian jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Hidup di dunia ini hanya sebentar, jangan sampai kita kadang-kadang tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, sering meninggalkan sholat yang 5 waktu secara dunia dan secara akhirat. Baik, kita berdoa. Semoga saya doakan dan siswa-siswi SMP Negeri 2 Banjarmasin ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang selalu menjaga sholat yang 5 waktu, yang selalu berbakti kepada kedua orang. Ingat, kalian punya kedua orang tua, ya, harus berbakti lewat menjaga sholat yang 5 waktu. Saya tanya, ada enggak anak di sini yang disuruh ibunya suka membakar, ada enggak? Enggak boleh ya, kalau disuruh ibu harus takut. Kalau itu perhatikan ini, dia harus ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Terus siapa lagi bapakmu? Jadi ibu itu harus taat 3 kali derajatnya dibanding bapak. Ya kan ada lagunya ya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, melahirkan, ada berapa? Tidak bisa itu lagi. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan berapa? Kalau yang terakhir kembang, ada yang kembang sih dari itu. Kalian menjaga dan berbakti kepada kedua. Yang ketiga, jangan sampai kalian terbawa dengan pergaulan ini. Kalau ada teman yang ngajak macam-macam ditinggal, jangan ditemenin. Ingat kalian ini masih usia anak-anak, usia remaja, harus senantiasa menjaga diri. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semuanya, kalian semuanya senantiasa selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah sehingga bisa menjaga sholat yang 5 waktu. Al-Fatihah. Iya, Allahumma ij'al auladana auladan salihina waj'al auladana auladan mutirina waj'al auladana auladan mu'minina waj'al auladana auladan mu'minina salam. Allahumma innaka
نسألك بأن يكون هذا الكلام الذين يدرسون في هذه المدارس أن يكون صالحين مؤمنين متقين ومتقين ومتبعين على مساجدهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian maaf jika ada sesuatu yang tidak benar, aku yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi itu